Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas tentang masalah syarat-syarat orang yang wajib salat 5 waktu. Nah, siapa sajakah orang-orang yang wajib salat itu? Kalau terpenuhi syarat ini, maka wajiblah bagi kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Yang pertama, orang yang wajib salat itu adalah orang yang beragama Islam. Orang yang tidak Islam maka tidak wajib salat. Dan apabila dia masuk Islam, tidak diwajibkan bagi dia mengqadha. Kecuali dulunya dia adalah Islam, kemudian dia murtad. Setelah dia murtad beberapa waktu, lalu dia masuk Islam kembali, maka para ulama mengatakan wajib baginya untuk mengqadha semua salat yang dia tinggalkan di masa-masa murtad. Kalau dia murtadnya 2 tahun, ya selama 2 tahun itulah nanti dia mengqadha. Jadi 5 kali dalam sehari dikali 360 hari dalam setahun, dikali 2 tahun. Berapa itu? 300 tambah 3 sama dengan 300, 600, 6 tambah 6 120. Jadi 720 hari kurang lebih dia mengqadhanya. Kenapa kok yang wajib salat itu orang Islam? Nah, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 40 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Berada di dalam surga. Mereka berada di dalam surga, orang-orang beriman ya. Mereka menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Jadi nanti ketika kita masuk surga nih ya, kita itu akan nanya, mana si fulan? Si fulan mana? Dulu teman kita loh di dunia itu. Waktu kita di RT sini, waktu jadi warga itu kan teman kita, tetangga kita. Mana dia nggak nongol di surga ini? Ada yang bertanya seperti itu. Oh, dijawab sama yang lain, anil mujrimin. Mereka itu masuk neraka. Kenapa sebabnya? Karena mereka telah berbuat dosa. Lalu apa selanjutnya? Nah, orang-orang ini bertanya kepada orang yang masuk neraka tadi. Mungkin entah telepon ke apa ya. Masalakakum fi saqar. Kayak ada orang masuk penjara kan, kita kunjungan bisa, kenapa kamu bisa masuk penjara, apa sebabnya? Nah, di sini orang beriman bertanya, apa sebab kalian kok masuk neraka itu, apa sebabnya? Qalu lam nakum minal musallin. Nah,
Ternyata masuk neraka itu karena dahulu tidak mau mengerjakan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan juga tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, jadi penyebab orang masuk neraka sakor ya, itu satu neraka khusus yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mau salat dan juga yang tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, jadi kalau ada orang Islam wajib salat, kalau dia murtad wajib mengqadha. Kalau dia kembali ke Islam, berapa lama dia murtad, wajib mengqadha. Kenapa seperti itu? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu yuhdimu ma kana qablahu. Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam. Maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum Islam. Artinya kalau dia masuk Islam mu'allaf, artinya dia asli dulu memang belum Islam lalu dia mu'allaf. Ketika dia masuk Islam yang lalu-lalu sudah diampuni. Ya, yang lalu-lalu telah diampuni. Tapi kalau dia murtad tidak bisa, wajib mengqadha kalau dia masuk Islam. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi juga bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hakimin ibni Huzamin. Nabi pernah bertanya atau berkata kepada Hakim bin Huzam. Hakim bin Huzam, aslamta ala ma aslafta min khairin. Apa kata Nabi? Engkau wahai Hakim bin Huzam telah masuk Islam. Engkau Islam atas amal kebaikanmu yang telah lalu. Ya, kalau sudah Islam, sudah yang lalu-lalu diampuni semua. Asalkan jangan berkaitan dengan makhluk. Kalau sebelum Islam dia banyak hutang sampai 1 miliar umpama, lalu dia masuk Islam, apakah habis hutangnya? Oh, enggak bisa. Ya, dia pernah nipu orang umpama. Aku mau masuk Islam aja lah supaya enggak lagi ditangkap. Masuk Islam dia enggak bisa. Kenapa? Karena ini dosa kaitan dengan makhluk. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala terhapus semuanya. Terhapus. Nah, kemudian syarat yang kedua, orang yang wajib salat itu adalah mesti suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Nah, kalau nifas setelah melahirkan, biasanya perempuan ada darah nifas. Dan apabila setelah selesai haid dan nifas, tidak boleh juga langsung sholat, kecuali dia wajib mandi lebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimati binti Abi Hubaishin. Nabi pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Apa jar Nabi? Idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Wahai Fatimah binti Abi Hubaish, apabila datang haid maka tinggalkanlah salat. Kalau haid datang, tinggalkan salat. Jadi kalau kamu kedatangan haid, tidak boleh salat. Nah, begitu juga nifas, sama aja ya. Nifas dan haid itu sama saja. Karena kenapa? Karena nifas itu darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan. Karena begini ya, biasanya kalau perempuan itu lagi hamil, itu kan dia tidak haid ya, tidak haid karena darah. Sebenarnya perempuan itu haid juga. Perempuan hamil itu bisa haid. Makanya kan ada perempuan diperiksa begitu, haidnya normal saja. Pas diperiksa ke dokter, ke perutnya sakit begitu. Diperiksa sama dokter kandungan, katanya kamu lagi hamil katanya. Selamat, Anda hamil.
Loh kok bisa hamil dok? Padahal saya tiap bulan haid. Iya kamu hamil. 2 bulan lagi sudah hamilnya. Berarti 2 bulan itu dia tetap haid tapi dia tidak merasa hamil. Nah tapi pada umumnya perempuan itu kalau dia hamil dia tidak haid. Sebenarnya haid, tapi karena hamil tertahanlah haid tadi dengan rasa hamil tadi. Janin itulah yang memakan darah haid tadi. Nah itu terkumpul nanti dia. Ketika dia melahirkan, ibarat kata sisa-sisanya itu terkeluar dengan setelah dilahirkannya anak tadi yang disebut namanya darah nifas. Nah jadi nifas dan haid apabila datang kepada seseorang perempuan tidak boleh dia salat dan tidak perlu diqadha. Ya, tidak perlu diqadha. Kenapa? Karena itu salah satu kasih sayang Allah kepada perempuan. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya perempuan itu kalau haid dia tidak salat tapi setelah haid dia wajib qadha. Ya kalau haidnya cuma 2 hari 3 hari nggak apa-apa, aman. Suaminya pun senang kalau 2 hari aja, alhamdulillah katanya 2 hari. Tapi kalau 1 minggu atau 15 hari bergaruk kepala suami, melawasnya katanya. Ya, bergaruk. Jadi waktu haji ini kemarin ya pengalaman, kan ada yang suami istri itu kan ya. Kita sediakan kamar khusus untuk kamar pengantin, tapi nggak ada yang mau. Itulah kamar kata saya, itu kamar khusus. Malu, malu-malu katanya. Akhirnya kenapa kata saya nggak mau, ada yang mau itu. Saya untung saya nggak bawa istri. Kalau saya bawa istri mana ada menggaduh orang kata saya. Itulah kamar disediakan. Takut kalau ada yang ngintip. Siapa lagi yang mau ngintip? Nah, akhirnya apa? Ada yang malu-malu kucing lalu nyewa kamar nyewa hotel lain, kamar lain itu nah. Maka kalau musim haji kan kamar di hotel tuh mahal sekali. Mahal, saya gimana? Mahal. Ya, ada yang cuma 3 hari sampai 20 juta. 3 hari aja nyewa kamar. Pokoknya mengacak duit, bebuan musim haji itu mengacak duit. Dorong kereta tuh nah, orang kereta itu pas orang mau lontar jumrah dari mungkin ada sekilo, anggaplah 2 kilo, udah sampai 2 kilo mungkin, anggap sekilo. Itu dimintai sampai 500 real, 700 real, ada yang sampai 1000 real. Ya Allah, kalau 1000 real itu kan 4 juta. Bagaimana nggak kaya itu orang, cepat banget. Jadi orang musim haji itu orang sana kalau dia bekerja itu cuma 1 musim aja, habis itu santai dia. Makanya hotel-hotel di Mina, hotel-hotel yang jauh dari Mekah itu kalau musim kayak begini mana terpakai, mati lampu. Tempat jin buang anak aja di situ. Tapi kalau sudah musim haji, la ilaha illallah. Harganya itu gila-gilaan. Enggak lagi hitung kamar, hitung ranjang. Hitung ranjang. Kita nyewa mobil 1 hari, mobil bis itu bisa sampai 70.000 real. Berapa 70.000 berapa? 70.000 kali 4.400, anggaplah 5.000. 300 jutaan itu. Berapa jutaan tuh? 300-an. Berapa? Ya segitulah banyak pokoknya. Pokoknya cuma 1 hari aja ada sampai 24 jam. Langsung bisa beli mobil baru itu. Kasihan. Itu kan banyak yang ketangkapan kemarin. Nah, itu pisahnya itu sebenarnya ada 3 pisah. Yang pertama pisah umrah. Yang orang berangkat dari bulan puasa nggak kembali. Kan cuma 3 bulan tuh. Itu kalau ketangkapan sama polisi, orangnya ditangkap, dipenjara, kemudian disuruh denda berapa puluh juta, dideportasi dan tidak boleh masuk Mekah kembali selama 10 tahun. Itu pisah umrah. Yang kedua pisah ziarah multiple. Ini yang banyak multiple itu nggak ditangkap, maksudnya nggak dipulangkan di Jeddah, nggak dipulangkan ke Indonesia. Itu cuma ditangkap di Mekah, dibuang ke Jeddah. Nanti masuk lagi ke Mekah.
Kena tangkap lagi, kembali ke Jeddah, masuk lagi ke Mekah. Ada yang sampai 3 kali itu. Sekali masuk ke Mekah itu ada yang 1.000 real, 2.000 real. Hah? Bukan dendanya, nyewa masuk ke Mekah. Jadi satu orang 2.000 real. Bayangkan 2.000 itu berapa kira-kira? 8 jutaan mungkin. Ada yang 3 kali tangkap, 3 kali ke Mekah. Sampai polisi itu bilang, pas kena tangkap kan orang nih, bahasa kitanya ya, saya ini cuma menjalankan tugas katanya. Tapi kalau kalian mau masuk ke Mekah lagi silahkan. Kan bisa ziarah itu nggak boleh dipulangkan, karena ziarah itu selama setahun dia boleh bolak-balik Mekah, Madinah, kemanapun boleh. Nah itu tuh. Yang ketiga yang aman, visa furoda. Nah furoda ini ada visa yang furoda asli, maksudnya yang resmi, ada yang visa pemerintah, haji pemerintah, ada visa khusus, haji plus. Nah yang kasihan itu yang kena visa ini, visa umrah itu 10 tahun dideportasi, nggak boleh masuk Mekah Madinah, kasihan. Nah tapi yang multiple itu yang banyak, multiple tuh. Ini kan banyak travel di daerah mana itu digugat sama jamaahnya, tidak sesuai dengan ekspektasi perjanjiannya, tidak boleh keluar dari hotel. Ada yang sampai 3 kali pindah hotel selama haji itu, pindah-pindah. Sebelum wukuf nih ya, ketangkapan di bawah ramai begitu, sembunyian di dalam hotel itu. Ketika lagi sholat, orang lagi sholat, keluaran dia dari hotel, pindah hotel, sampai dia jauh dari Mekah. Ada seperti itu. Ada yang 1 bulan gak keluar dari hotel. Pas keluar dari hotel gemuk badannya. Kenapa? Makan tidur aja dalam hotel. Sebenarnya bukan hotel, apartemen, jauh. Rumah jauh dari Mekah. Jadi pada ditangkap katanya. Bahkan ada yang ketakutan sampai ditangkap dia. Sampai takut dia enggak berangkat ke Arafah. Enggak berani ke Arafah. Nah, itu yang digugat sampai enggak pergi ke Arafah. Katanya bahkan ada yang haji reguler pun ada yang enggak ke Mekah, enggak ke Arafah karena bisnya enggak ada. Ngeri, tahun ini ngeri sekali. travel banyak bangkrut. Ada saya ketemu dengan travel siapa, kata saya, berapa tahun ini bangkrut? Saya nggak bilang untung, pasti bangkrut kata saya. Berapa bangkrutnya? 3 miliar katanya. 3 miliar. Kata saya, kalau saya nggak ada untung. Nggak ada untung jamaah kami ini ibarat kata mau patungan gitu kan ya, mau patungan untuk beli ini beli itu, mereka rela saja. Nah kalau itu berapa? 3 miliar katanya. Kasihan. Ya untung jamaahnya tidak memprotes. Ada yang jamaahnya protes, kemudian sampai di Indonesia digugat. Itu ada berita seperti itu. Kasihan. Nah itu ya. Kok sampai ke situ kita larinya ya? Ya tadi masalah haid ya, haid nifas tadi. Oh iya masalah kamar, kata saya, kalau itu kamar kosong, kalau untuk berhubungan badan silakan. Ala kulli hal. Kemudian yang ketiga, syarat orang yang wajib salat adalah berakal. Orang gila tidak wajib salat. Orang gila tidak wajib salat. Kemudian yang keempat, baligh alias dewasa. Dewasa. Nah, seseorang itu bisa dikatakan baligh dengan 3 cara. Maksudnya kalau laki-laki dengan 2 cara, ya kalau laki-laki dengan 1 cara, dengan 2 cara. Kalau perempuan bisa dengan 3 cara. Ya. Yang pertama, laki-laki itu bisa balik dengan keluar air mani. Kalau ada anak-anak umpama dia bisa keluar air mani bagaimanapun caranya, tapi yang biasa kan ihtilam, mimpi basah. Walaupun umurnya masih 11 tahun, 12 tahun, maka dia sudah dikatakan balik. Saya ingat kalau saya balik dulu, kalau nggak salah itu umur 13 tahun saya. Umur 13 saya balik. 13 atau 14. Belum sampai genap 15 tahun saya sudah balik. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya orang itu tidak pernah mimpi basah, maka dia dikatakan balik dengan genap umurnya 15 tahun.
Seperti Abah Gurus Kumpul, beliau nggak pernah mimpi basah. Itu salah satu khususiat bagi beliau karena beliau seorang kekasih Allah, dijaga dari setan, ya, dan dijaga Allah menjaga dia dari gangguan setan, maka beliau tidak pernah mimpi basah, maka beliau dikatakan balik dengan umur genap 15 tahun. Nah, itu bagi laki-laki. Kalau perempuan bisa dengan haid, ya, kalau dia haid maka dia dikatakan balik walaupun umurnya masih umur 10 tahun atau 9 tahun. Kalau dia haid maka dia balik. Yang kedua dengan keluar air mani, dengan mimpi basah umpama. Perempuan juga bisa mimpi basah. Maka apabila dia merasa air maninya keluar, walaupun dia tidak haid tapi dia merasa air maninya keluar, maka dia telah balik. Yang ketiga, apabila dia tidak pernah haid, tidak pernah mimpi basah, maka dia dikatakan haid dengan genap umurnya berapa tahun? 15 tahun. Itu bagi laki-laki. Baiklah ya. Balik berakal. Nah, balik berakal ini apabila digabungin dua kata, maka itu disebut namanya mukallaf. Ya, mukallaf itu dibebankan, bagi kepada dia telah dibebankan. Ya. Jadi kalau tergabung dua kalimat ini, balik berakal, maka disebut namanya mukallaf. Kalau tidak tergabung, ada orang balik tapi gila. Dia balik dewasa, umur berapa tahun? Umur 30 tahun, tapi gila. Apakah wajib salat? Tidak wajib salat. Atau dia tidak gila, tapi masih kecil. Umur umpama 7 tahun, 8 tahun, tidak wajib salat. Bagi dia tidak wajib salat, tapi orang tuanya wajib mengajarkan kepada anak tadi untuk salat. Nah, apabila tergabung balik dan berakal, maka orang tersebut disebut mukallaf. Ya. Jadi yang ketiga tadi syaratnya berakal, yang keempat dewasa atau balik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Apa jar Nabi? Nabi kita bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin. 'Anis sabiyyi hatta yablugha, wa 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anil majnuni hatta yafiqa." Yang terlepas dari hukum, alias Allah tidak mencatat baginya beban untuk melakukan ibadah wajib. Ya, terlepas dari terlepas dari hukum syariat itu ada 3 orang. Ada 3 macam orang. Yang pertama, anak-anak yang belum dewasa. Dia tidak ada beban. Artinya kalau dia berbuat kebaikan, dia dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Dan apabila dia melakukan dosa, dia tidak ada beban. Tetapi orang tuanya masih ada kewajiban untuk mendidiknya. Anak-anak itu tidak ada catatan baginya sampai dia balik. Kalau dia balik baru ada hukum baginya. Yang kedua, orang tidur hingga dia bangun. Jadi kalau orang tidur dia tidak sholat, tertidur ya, nggak sengaja kelewatan, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia bangun, maka wajib mengqadha. Kemudian yang ketiga, orang gila sampai dia sembuh. Jadi kalau orang gila jangan suruh salat. Kamu salat, orang gila. Jangan. Habis di masjid, mahaur dia, larian semua manusia di masjid. Kenapa? Gila. Kena kambuhnya, kumatnya, dipukulnya orang. Nah, orang yang seperti itu tidak wajib salat. Tetapi kalau sembuh dari gilanya, maka diwajibkan bagi dia untuk salat kembali. Nah, oleh karena itu, anak yang kecil tadi walaupun mereka tidak salat, tapi orang tuanya wajib mendidik. Sebagaimana dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha." Perintahkanlah kepada anak-anak untuk salat jikalau dia telah sampai di umur 7 tahun. Salat. Salat. Ya. Dan apabila sampai 10 tahun,
maka dipersilakan untuk memukul anak tersebut jikalau tidak mau salat. Tapi mukul ini kata ulama pukulan mendidik. Ya. Darbul apa namanya? Darbul tarbiyah, pukulan mendidik. Bagaimana pukulan mendidik itu? Pukulan mendidik itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah tidak melukai badan atau sampai mematahkan tulang. Jangankan badan, jangankan tulang, urat saja jangan dilukai, apalagi sampai badan. Melukai badan itu sampai memar-memar, apalagi patah-patah jangan. Yang kedua syaratnya itu kalau juga ingin memukul di bagian anggota badan yang banyak dagingnya dan tidak berongga, alias dari tangan ketiak sini ya sampai ke telapak tangan, ya, dari paha, ujung paha sampai ke betis. Jangan di anggota badan yang berongga seperti kepala, leher, dada, punggung ya. Kemudian apalagi di pantat. Di pantat itu sebenarnya jangan juga dipukul. Kalau ingin di paha saja atau di betis. Karena ini berongga ini, berongga dia. Jangan-jangan ada salah-salah urat di situ kena bahaya. Ya, kemudian syarat yang ketiga kata ulama tidak boleh memukul lebih daripada 3 kali. Nah, ingatin tuh, memukul tidak boleh melukai, apalagi mematahkan tulang. Yang kedua di area yang tidak berlobang badan, ya alias yang banyak dagingnya, betis dan sebagainya. Dan yang ketiga tidak boleh lebih 3 kali. Sekurang-kurangnya kalau ingin juga 3 kali cukup. Ya. Kemudian syarat yang kelima, orang yang wajib sholat itu sampai dakwah kepada orang tersebut. Kalau ada orang tinggal di pedalaman, ada suku pedalaman apa namanya di daerah Aceh itu, kaum mente atau apa namanya. Nah, saya ada lihat di media sosial berapa hari, kaum mente atau apa. Wah, hirangnya manusianya, nang kayak panci, rambutnya panjang, itu primitif tuh. Ya, primitif sekali. Orang kita aja kalau ke situ berbahaya. Ya. Dan sampai dakwah kepada mereka. Maka mereka kalau meninggal dunia tidak berdosa. Karena tidak ada yang berdakwah sampai ke sana. Hidup di pedalaman dia. Nah, tapi kalau sudah sampai di dakwah di tempat dia, ada ulama, ada guru, ada internet, ada TV, belajar dakwah banyak sekali. Orang sekarang banyak tidak lagi belajar sama kiai, sama ustadz, banyak belajar dengan Syekh Google Al-Yutubi. Ya. Syekh Google Al-Yutubi. Nah, kan ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian syarat yang keenam, melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar atau salah satunya berfungsi. Tapi kalau seandainya ada orang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, maka baginya tidak wajib salat. Karena begini ya, unik ya, Allah menciptakan kita ini unik. Rasa-rasanya seumur umur hidup saya pribadi ya, belum pernah ngelihat orang yang buta, bisu, tuli, itu belum pernah saya melihat. Kalau seandainya mereka atau orang ini terkena salah satu itu, yang bahasa kita tunanetra, itu salah satunya aja yang kena. Umpama dia buta, biasanya kalau orang buta itu masih bisa mendengar. Kalau orang itu buta, maka dia bisa mendengar. Bahkan Allah memberikan pendengarannya lebih kuat daripada pendengaran orang yang bisa melihat. Sebaliknya kalau dia tuli, biasanya tidak buta. Tapi kalau orang tuli, bisu. Artinya gini ya, kalau orang bisu pasti tuli, tapi kalau tuli belum tentu bisu. Ada orang sudah tua umur 80-an. Itu bukan tuli, tetulian itu jalan orang Banjar. Saya kemarin ini haji kemarin tuh ada bawa 2 jamaah tua. Kai-kai orang Samarinda. Itu kalau ngomong sama dia harus nyaring. Padahal sudah pakai alat bantu dengar itu. Istrinya tuh kalau ngomong nyaring. Jadi kita mendengarnya kayak sarik-sarik beliau, padahal nggak sadar. Nek jangan marah-marah nek. Aku bukan marah kata nenek. Aku ini memadahi si Kai. Ini Kai ini kalau ndak keras suaranya nggak dengar dia.
Oh ternyata ini pakai alat ini dia. Nah itu. Kalau diomongi kai, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Nah itu biasa. Kalau orang bisu pasti tuli, tapi kalau orang tuli belum tentu bisu. Dan saya terus terang seumur hidup belum pernah menemui orang yang buta, tuli, bisu. Tidak pernah. Kalau ada orang sudah matanya buta, bisu dan tuli, itu biasanya orang tuh nggak lama mati dia. Mati. Kenapa? Karena kalau orang sudah bisu, tuli dan buta, bagaimana mau berkomunikasi dengan orang itu? Tidak bisa. Tidak bisa berkomunikasi kita. Nah, tapi kalau orang buta, banyak orang buta hafal Quran. Orang bisu, orang tuli, banyak dia bisa, walaupun dia tidak bisa ngomong, tapi dia bisa mempunyai satu keahlian yang lain. Ya, keahlian dengan tangannya, dengan kakinya dan sebagainya. Nah, jadi syarat yang keenam, panca inderanya selamat, yakni bisa mendengar, melihat. Kemudian yang ketujuh, orangnya terjaga. Maka orang yang tertidur tidak wajib sholat, tetapi dia kalau bangun maka wajiblah bagi dia sholat. Begitu juga orang mabok, orang pingsan, orang kesurupan, itu tidak wajib sholat. Tapi apabila sudah sadar semuanya, wajiblah bagi mereka untuk sholat. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.